Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok naskah ingin mempresentasikan tentang ihwal penyuntingan naskah. Mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah mendengar karena ini baru masuk di mata kuliah penyuntingan. Nanti saya dan teman-teman akan menjelaskan lebih rinci lagi. Baik, memasuki materi yang pertama, saya Rifni Kasana akan menjelaskan tentang komunikasi yang efektif dan penyuntingan. Berbicara mengenai komunikasi yang efektif, merupakan sebuah fungsi utama dalam berbahasa. Seperti yang kita tahu, banyak kendala dalam hal pengejaan kalimat, tulisan, dan sebagainya. Untuk itu, perlu adanya keterampilan dalam berbahasa. Maka dari itu, unsur-unsur penyuntingan dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Selanjutnya, penyuntingan. Penyuntingan ini dari kata dasar sunting. Sunting memiliki bentuk turunan, yaitu suntingan, penyuntingan, dan penyunting. Jadi, penyuntingan ini adalah proses cara yang terkait dengan proses mengedit atau sunting menyunting. Jadi, proses naskah sebelum masuk ke penerbit ini, jadi proses naskah untuk bisa diterbitkan, penerbit ini harus memiliki editor dan ntar sebagainya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya hanya merinci sedikit saja. Untuk itu terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aas. Asy'ada ingin menjelaskan tentang pengertian suntingan dan editor. Suntingan adalah sesuatu yang dipakai sebagai sunting atau sesuatu yang disuntingkan. Hasil dari proses penyuntingan atau pengeditan, perbaikan sebuah naskah penulis oleh penerbit berdasarkan persetujuan. Contoh dari suntingan adalah artikel. Buku merupakan hasil suntingan dari editor. Editor adalah orang atau program yang melakukan penyuntingan atau pengeditan perubahan pada suatu naskah, berita, audio, video, gambar, film, baik media cetak, media massa, dan media baru. Tugas dari seorang editor adalah 1. Meminta penulis untuk menuliskan tentang kreasi dan pemikiran-pemikiran mereka. Yang kedua, memperbaiki tulisan agar pembaca mudah memahaminya. Yang kedua, mengedit naskah yang telah diubah sesuai dengan bahasa EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tugas terpenting dari seorang editor adalah mengedit sebuah naskah sesuai dengan tata bahasa yang digunakan oleh penerbit. Peran editor. Peran editor adalah sebagai berikut. 1. Membantu penulis agar karyanya layak terbit dan layak baca. Yang kedua, membantu penulis terutama dalam kebahasaan seperti ejaan. Yang ketiga, membantu penulis dalam menghasilkan karya sastra yang berkualitas. Yang keempat, dapat meluruskan gagasan yang kurang tepat dan membicarakan atau mendiskusikannya terlebih dahulu dengan penulis. Yang kelima, harus dapat membuat naskah yang telah diedit bersih dari kesalahan sehingga mudah dibaca dan dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Sophia. Terima kasih. Proses penyuntingan tidak lepas dari peran penyunting yang bertugas untuk menyiapkan naskah, sedangkan korektor adalah orang atau alat yang berfungsi untuk memperbaiki tulisan, merombak atau merubah kesalahannya. Sedangkan kewajiban seorang penyunting adalah yang pertama, mengetahui proses komunikasi antara penerbit dengan penulis. Yang kedua, mampu mengevaluasi naskah. Yang ketiga, memahami seluk-beluk percetakan. Yang keempat, mengerti apa yang diinginkan penulis. Dan yang kelima, menguasai bidang ilmu yang dibahas dalam karya ilmiah. Saya Diah Wijilestari, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hak penyuntingan dan naskah yang disunting.
Hak penyuntingan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menggariskan kebijakan dalam menentukan tingkat keteknisan. Yang kedua, memberi sebuah petunjuk pada penulis naskah untuk kelayakan sebuah naskah tersebut. Yang ketiga, menentukan penampilan sebuah buku atau karya mulai dari ukuran kertas, tata letak, tebal, atau jumlah halaman. Dan yang keempat, haknya itu untuk mengarahkan gaya penulisan. Yang kelima, memperbaiki, merevisi, dan menyelaraskan karya untuk diterbitkan. Lalu bagaimana dengan naskah yang disunting? Naskah yang disunting merupakan naskah yang sudah diterima penerbit dari penulis, kemudian diserahkan kepada editor. Selanjutnya, naskah yang disunting dari segi kebahasaan. Contohnya, naskah yang disunting seperti artikel, buku, dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya juga proses penyuntingan naskah. Dalam proses ini, setiap editor harus memeriksa kembali kelengkapan naskah, nama penulis, kesesuaian daftar isi, dan isi naskah. Ternyata tidak begitu sederhana ya tugas seorang penyunting naskah itu. Semua membutuhkan kemauan dan kerja keras untuk dapat menjadi penyunting yang baik dan benar. Semua kerja keras itu bahkan tidak boleh berhenti pada satu titik atau satu puncak saja, tapi harus terus ditingkatkan hari demi hari. Ya, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selebihnya akan disampaikan oleh saudara Farhan. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tanda koreksi yang digunakan untuk naskah. Setiap naskah yang diterima harus dibaca kembali jika terdapat kesalahan dalam soal ejaan, tata bahasa, atau pengertian supaya naskahnya benar dan tidak salah dari perkataan yang tidak jelas, karena untuk enak dibacanya juga dan nyaman jelas memahami bacaan naskah tersebut. Untuk itu, sebuah tanda koreksi yang digunakan antara penerbit dan penulis agar terjalin pengertian yang baik pada naskah yang dikoreksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok naskah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.